apabila najis ditemukan dengan tidak ada mengapa benda, maka nafkah atas dua laki tersebut ditanggung oleh baitul mal. Asyarifi, Asyarifi, pesantren pilihan kita. Asyarifi, Asyarifi, untuk masa depan lebih cerah. Asyarifi, Asyarifi, ahlus sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fasunun tawikiku fasal suci. Wal istinja utawi istinja iku wajibun wajib minal bauli saking ngoyo wal ghaiti lan ngising. Adapun fasal ini di dalamnya menerangkan tentang istinja. Dan arti dari istinja sendiri yaitu segala sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur yang wajib dibersihkan sampai bersih. Dan istinja juga termasuk at-taharatu minal khabath yang artinya bersuci dari kotoran. Adapun istinja wajib dilakukan bagi seseorang yang membuang air kecil dan air besar. Jadi selainnya orang yang membuang air kecil dan air besar tidak boleh melakukan istinja. Dan bagi seseorang yang beristinja hendaklah memperhatikan adab-adabnya, seperti tidak boleh membuang air di bawah pohon yang berbuah, tidak boleh membuang air pada air yang diam atau air yang tidak mengalir, tidak boleh membuang air di jalanan, tidak boleh membuang air di dalam lubang. Wal afdalu utawi kang luwih utama ayastanjia ayanto cewek yaseman bil ahjari kelawan pira-pira watu. Semua moko kari-kari ya sebiuha ngetot burine yaseman hanya si ahjar bil mai kelawan banyu. Dan paling utamanya bersesuci yaitu menggunakan batu kemudian diiringi dengan air. Jadi paling utamanya bersesuci itu menggunakan batu terlebih dahulu kemudian diiringi dengan air. Dan batu yang dipilih di sini tidak boleh batu yang terlalu halus, juga tidak boleh batu yang terlalu kasar. Apabila seseorang menggunakan kurang dari 3 batu itu tidak boleh. Sedangkan kalau lebih dari 3 batu itu tidak apa-apa. Dan apabila seseorang yang beristinja selain menggunakan air dan batu juga boleh menggunakan benda padat yang tidak dimuliakan syarak. Contohnya seperti kayu dan daun. Waya juzulan wenang ayak tasiro ing yento ngringkes seman alal mai ngatasi banyu awala salasati ahjarin utawa ngatasi telu pira-pira watu. Sifate mak yen kok kang bersihaken ya seman dihina kelawan yasi al-ma'i awala salasati ahjar apa al-mahallu panggonan. Dan boleh bagi seorang untuk meringkas menggunakan air atau menggunakan 3 batu yang mana air atau 3 batu tersebut dapat membersihkan tempatnya najis. Jadi boleh bagi seseorang untuk meringkas. Maksudnya meringkas di sini ialah memilih salah satunya. Ia mau menggunakan air atau menggunakan 3 batu. Dan apabila seseorang menggunakan batu, yang pertama najisnya tidak boleh kering. Yang nomor 2 najisnya tidak boleh berpindah-pindah tempat. Dan yang nomor 3 yaitu najisnya tidak boleh tercampur dengan najis yang baru datang. Faiza roda maka tetekalan yang harapakan yaseman al-iktisara yang ringkas ala hadihima yang atase salah sijine yose salah sati ahjar salma'u maka utawi banyu iku afdalu luwe utama. Maka apabila seorang menginginkan untuk meringkas menggunakan air atau batu, maka air itu lebih utama. Mengapa air di sini lebih utama? Karena air itu selain membersihkan juga menghilangkan bekas-bekasnya najis. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan tadi, istinja menggunakan batu atau air atau batu dulu diikuti dengan air atau menggunakan sesuatu yang tidak dimuliakan syarak. Anda memberi contoh daun dan kayu tadi, ya boleh. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya beristinja menggunakan tisu seperti yang sudah pada umumnya sekarang di zaman sekarang toilet itu menggunakan tisu? Hukumnya boleh. Alasannya? Karena tisu merupakan benda padat yang tidak dimuliakan syarak. Bagaimana
Fathul Kari Tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslul Kari Fasal Suci Wajibulanaku Minal Farji Sambil Farji Apa Semakin salah satu Dimaklum Penuh kira-kira kecil. Pasal ini menjelaskan tentang nifas dan istiadah. Ada 3 darah yang keluar dari farjinya orang perempuan. Pasal darah yaitu ramuan haji seperti haid dan nifas wal istiadah dan istiadah. Yang pertama yaitu darah haid, yang kedua nifas dan yang ketiga istiadah. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu darah haid. Wahaidu maka utang kang arah haid itu huwa utang yang sehat al-huriji kang matulina min farjil ma'ati sangka farjilnya wa'atan ala sabili hati ia kasih darah yang sehat min goldi sabadi wiladati sangka orang sebab melahirkan. Yang dimaksud dengan darah haid adalah darah yang keluar dari farjilnya orang perempuan, yang mana keluarnya itu dari jalan yang sehat, maksudnya tidak dalam keadaan sakit dan juga bukan disebabkan melahirkan. Nah, paling sedikitnya haid yaitu sehari semalam 1 kejahatan, kebiasaannya yaitu 1 minggu, dan paling banyaknya yaitu 15 hari. Di sini juga dibahas tentang warnanya. Walau nahu lakukan warnanya sehat aswada jarang tadi mentang banget abahnya lada untuk panas. Warna darah haid yaitu warna merah kehitaman. Yang nomor 2 yaitu nifas. Wanifas surah kalau nifas itu dua utama nifas al-hurju sama akibat wiladati dalam melahirkan. Yang dimaksud dengan nifas adalah darah yang keluar dari farjinya orang perempuan setelah melahirkan. Paling sedikitnya nifas yaitu sehari semalam 1 kecelakaan, kebiasaannya 40 hari dan paling banyaknya 60 hari. Dan nomor 3 yaitu istihadah. Apakah yang berat istihadah? Istihadah ialah dan istihadah itu ulang utama istihadah itu juga utama istihadah al-hurju kamatu menjadi alamin haji dalam sa'iyani kinafid wanita silalukas. Yang dimaksud dengan istihadah ialah darah yang keluar dari farjinya orang perempuan pada waktu selain hari-hari haid dan nifas atau biasa disebut dengan darah kotor atau darah penyakit. Pertanyaan saya, tadi Anda menjelaskan bahwa orang haid itu biasanya 1 minggu, kemudian paling sedikitnya akan disebut haid itu 1 hari 1 malam. Kalau ada kemudian paling lamanya itu adalah 15 hari. Pertanyaannya, apabila ada perempuan keluar darah, tapi darahnya itu cuma setengah hari, itu disebut darah apa yang keluar tersebut? Pertanyaannya, apabila ada perempuan keluar darah haid, tapi darah yang keluar tersebut kan dari sedikitnya haid 1 hari 1 malam. Kemudian ada seorang haid itu cuma 1 hari saja, isinya 12 jam atau kurang dari 24 jam. Maka yang darah yang keluar tersebut akan disebut apa? Kemudian bagaimana kewajiban dia terhadap sholat? Itu jadi itu darah haid. Terus? Nah, itu berarti darah haid. Ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu itu sudah bersama bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawisi fasal suci. Wasilah silakan itu mustahadatun dan sunatatan di kulli halin dalam satu tingkah. Pasal ini di dalamnya menerangkan tentang siwak. Siwak sendiri ialah suatu perbuatan siwak menyuap menggunakan kain yang bernama kayu arak atau sejenisnya. Dan hukum dari siwak ini ialah sunat yang disunahkan. Yang mana siwak ini boleh dilakukan dalam keadaan apapun. Illa angin berjalan wanita utama lengkir usain kita tahu yang puasa. Kecuali
tidak diperbolehkan ketika matahari sudah tenggelam bagi orang yang berpuasa, baik itu berpuasa sunnah maupun puasa fardu. Jadi apabila orang yang berpuasa itu ingin melakukan siwak, maka lakukanlah sebelum matahari tenggelam. Jadi utawa sesudah kita lakukan mawadi'ah untuk membeli kira-kira tanggungan itu wajib dulu banget apa nih badan kesehatannya. Dan siwak itu ada 3 tempat yang sangat dianjurkan, untuk melakukan siwak. Di antaranya ialah indah tahu orang kami melakukan cangkang intajilin samping menengah awal dan salani wajibnya. Di antara 3 tempat yang sangat dianjurkan untuk melakukan siwak ialah ketika berubahnya bau mulut disebabkan berdiam diri lama atau disebabkan sesuatu yang lain. Contohnya seperti makan. Ketika kita makan kan bisa merubah terhadap bau mulut yang awalnya tidak berbau tidak enak, kemudian bau mulut itu bisa berbau yang tidak enak. Itu sangat dianjurkan untuk kita melakukan siwak. Wa indari yang nalikane kami menaungi sambil dulu. Dan 3 tempat lagi yang sangat dianjurkan untuk melakukan siwak ialah ketika kita bangun dari tidur. Mengapa seperti itu? Karena ketika kita bangun dari tidur, maka bau mulut kita kan itu tidak enak atau berubah, maka itu sangat dianjurkan untuk kita melakukan siwak. Selain bagian bulan alasan mengatur bulan sholat 5 sholat, dan di antara 3 tempat yang sangat dianjurkan untuk melakukan siwak lagi, yaitu ketika hendak berdiri untuk melaksanakan sholat. Dan kita boleh melakukan siwak selainnya 3 tempat yang sangat dianjurkan. Contohnya ketika karena disebabkannya siwak ini mempunyai fungsi, di antaranya ialah bisa menghilangkan bau mulut dan juga bisa menghilangkan noda-noda kecil yang masih tertinggal di gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah siwak yang Anda katakan tadi adalah menggosok gigi menggunakan kayu ngerok. Ya, itu adalah tarif yang dipakai di kitab-kitab. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana kalau orang siwakan tidak menggunakan kayu ngerok tetapi menggunakan pasta gigi atau odol dan sikatnya? Pendapat Anda? Kalau menurut saya tidak apa-apa, karena itu juga bisa menghilangkan bau mulut. Karena intinya siwak kan juga bisa menghilangkan bau mulut dan noda-noda yang tertinggal di gigi. Tapi kalau pakai sikat gigi jangan pada saat mau sholat ya. Kalau sama sikatan itu belum sudah enggak lama. Okay, the next part is Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi istilah fasal fungsi. Wakan satu alqatin utawi lima kira-kira laksana salat. Ya busanya orakan model laksana salat. Tihu dalam melakukan satu alqat. Ila angin apa salat laha usapat kedua salat. Sabar utawi sebab. Pasal ini di dalamnya menjelaskan tentang 5 waktu yang tidak boleh ditempati salat. Dan terdapat 5 waktu yang tidak boleh ditempati salat kecuali boleh ditempati salat, yaitu salat yang mempunyai sebab. Nah, jadi dalam pasal ini menjelaskan bahwasanya terdapat 5 waktu yang mana dalam 5 waktu tersebut kita tidak diperbolehkan untuk melakukan salat. Kecuali boleh kita melakukan salat jika salat itu ialah salat yang mempunyai sebab. Nah, apa yang dimaksud dengan salat yang mempunyai sebab? Salat yang mempunyai sebab ialah salat yang dilakukan dikarenakan ada sebabnya. Nah, salat yang mempunyai sebab ini ada 3 macam. Yang pertama ialah salat yang mempunyai sebab mutaqaddim, artinya ialah salat yang terjadi dikarenakan sebabnya terlebih dahulu, yaitu seperti salat nusyukul wudu dan mengqada salat. Kemudian yang kedua ialah salat yang mempunyai sebab muqarrin, artinya ialah salat yang sebabnya bersamaan dengan salatnya, yaitu seperti salat
Kemudian sholat gerhana, baik gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian yang ketiga ialah sholat yang mempunyai sebab mutaakhir, artinya ialah sholat yang sebabnya terjadi sesudah melakukan sholatnya, yaitu seperti sholat karena akan melakukan ihram. Nah, jadi selain sholat yang mempunyai sebab ini, maka hukumnya tidak boleh dikerjakan di lima waktu yang tidak boleh dilakukan. Nah, kata-kata lima waktu yang tidak boleh dilakukan sholat ini, yaitu yang pertama, ba'da sholat subahi fi ta'udin sholat subuh hatta tatlu'a syamsu atau asar ini. Waktu yang pertama yang tidak boleh membaca sholat yaitu sesudah melakukan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Nah, jadi ketika kita selesai melakukan sholat subuh, maka itu kita tidak boleh lagi melakukan sholat. Artinya bila melakukan sholat subuh itu tidak ada yang namanya sholat ba'da subuh. Nah, akan tetapi kalau seandainya kita akan melakukan sholat yang mempunyai sebab, kita melakukan sholat subuh, contohnya kita akan mengkodok sholat asar contohnya. Nah, maka itu sebenarnya tidak apa-apa. Nah, sampai kapan yang sudah subuh, yaitu sampai terbitnya matahari. Jadi kalau matahari tersebut sudah terbit, maka itu sudah bukan lagi termasuk dalam waktu yang tidak boleh didekati sholat. Nah, akan tetapi dalam kata-kata terbit di sini yaitu harus terbit yang sudah menjadi sempurna. Kemudian yang kedua, wa in batulu iha lam yalitanu betul yaitu samus hatta tadakan mulai sehingga tapi sempurna betul kasih alam menjak yaitu samus pada rumjin istirahatulali tak penambah. Waktu yang kedua yang tidak boleh jempati sholat yaitu ketika terbitnya matahari sampai menjadi sempurna dan menuju kira-kira satu tombak menurut pandangan mata kita. Nah, jadi meskipun matahari tersebut terbit, tapi terbitnya tersebut masih belum mencapai sempurna dan belum menuju kira-kira satu tombak menurut pandangan mata kita, maka itu masih termasuk dalam waktu yang tidak boleh ditempati sholat. Artinya waktu sholat subuh sudah habis, tapi untuk melakukan sholat duha itu masih belum masuk. Nah, tapi kalau matahari tersebut sudah terbitnya sempurna dan sudah menuju kira-kira satu tombak menurut pandangan mata kita, maka itu sudah tidak termasuk lagi dalam waktu yang tidak boleh ditempati sholat. Artinya kita sudah boleh melakukan sholat, yaitu melakukan sholat duha. Kemudian yang ketiga, waidah sawat nanti kesalamu cocok waidah sawat nanti kesalamu cocok yaitu sama atau tergula sehingga langsung yaitu sama. Waktu yang ketiga yang tidak boleh ditempati sholat yaitu ketika waktu istiwa sampai terbenamnya matahari. Jadi ketika waktu istiwa artinya ialah ketika matahari tetap berada di tengah-tengahnya langit. Maka pada waktu itu kita tidak boleh untuk melakukan sholat. Artinya waktu sholat duha yang sudah habis dan waktu sholat zuhur masih belum masuk. Akan tapi kalau matahari tersebut sudah tergelincir, maka itu sudah bukan lagi termasuk dalam waktu yang tidak boleh termasuk sholat. Artinya sudah boleh melakukan sholat, yaitu melakukan sholat zuhur. Kemudian yang keempat, wajar tafi'ah yang وبعد صلاة الصبح يسوسون وبعد صلاة العصر يسوسون صلاة العصر حتى تغرب sehingga surut atau asar sisanya. Waktu yang keempat yang tidak boleh tempati sholat yaitu sesudah melakukan sholat asar sampai terbenamnya matahari. Nah, jadi ketika kita selesai melakukan sholat asar, maka itu sudah tidak lagi yang namanya sholat. Jadi tidak ada yang namanya sholat ba'datul asri. Nah, tapi kalau seandainya kita akan mengerjakan sholat mempunyai sebab, atau kita akan mengerjakan sholat istisqa contohnya, maka itu hukumnya tidak apa-apa. Sampai kapan yang kita sebut yaitu sampai terbenam. Jadi kalau matahari tersebut sudah terbenam, maka itu sudah bukan lagi termasuk dalam waktu yang tidak boleh ditempati sholat. Akan tetapi dalam kata-kata terbenam di sini, yaitu terbenamnya tersebut sudah menjadi sempurna. Dan yang kelima, wa'in dal ghurubi menalikani surut yaitu samus hatta yatakan ala sehingga sempurna atau ghurubuha surut yaitu samus. Yaitu yang terakhir yaitu ketika terbenamnya matahari sampai menjadi sempurna. Jadi meskipun matahari tersebut terbenam, tapi terbenamnya tersebut masih belum sempurna, maka waktu itu masih termasuk dalam waktu yang tidak boleh ditempati sholat. Artinya waktu asar sudah habis, tetapi waktu sholat maghrib masih belum masuk. Nah, akan tetapi kalau matahari tersebut terbenamnya sudah menjadi sempurna, maka itu sudah bukan lagi termasuk dalam waktu yang tidak boleh ditempati sholat. Artinya sudah boleh melakukan sholat, yaitu melakukan sholat maghrib.
pertanyaannya ada dua ya. Nah, satu agak mudah, yang satu bisa dijawab ini tidak ya. Yang pertama adalah Anda jelaskan sholat sunat yang tidak boleh dilaksanakan pada 5 waktu tersebut adalah sholat sunat yang tidak mempunyai sebab. Nah, kalau mempunyai sebab maka boleh. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau sholat itu sholat mutlak? Boleh tidak dilaksanakan pada waktu itu? Kalau sholat mutlak sih? Oh, sudah ada sholat mutlak. Sudah ya, sholat mutlak ya sholat, pokoknya sholat namanya sholat mutlak. Oke ya, itu kau dan makanya sholat usolli sunatan billahi ta'ala. Ya, jadi sholat yang tidak punya sebab itu salah satunya adalah sholat mutlak. Mudah-mudahan tidak punya sebab ya. Dan pertanyaan yang kedua, kalau tadi Anda menjelaskan orang diharapkan sholat sunat yang tidak punya sebab itu tidak boleh sholat pada saat matahari keluar sampai kira-kira tingginya 1 tombak lisan menurut pandangan matahari. Kenapa kau jelaskan menurut pandangan mata? Kan, ayo, kenapa kok ada penjelasan menurut pandangan mata? Karena kan kita bisa melihat terbitnya matahari dari Oke, kalau dilihat dari buku nggak bisa bisa apa sudah. Itu begini, sebab matahari itu dari keluar sampai kira-kira tinggi 1 tombak katanya ya, atau setinggi manusia. Itu kan menurut pandangan mata. Kalau pada kenyataannya matahari itu bergerak lawal, ada kata-kata lawal itu sudah menempuh perjalanan 500 tahun. Jadi pada kenyataannya tingginya bukan 1 tombak gitu ya, sudah jutaan kilo ya. Tapi lisan menurut pandangan mata ya, itu maksudnya. Nah, itu dijawab boleh, kita jawab boleh. Iya, sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Taslim utawi itu pasal 7 wa idza wujida yang mengalami dan menuju pola terlatih di ori aditoriki ono tengah-tengah salat saat dulu mengalami salatih total 20 yang hidup salatih total salatih kanan dan salatih itu wajibatun wajib alam kisalati ingatasi sebut saya. Pasal ini di dalamnya menerangkan tenglatih, artinya anak dua. Lakit ialah anak kecil yang terlantar yang tidak mempunyai ayah atau kakek atau orang yang menempati posisi keduanya. Nah, mengapa anak penuan atau anak yang hilang masih dihukumi dalam dua kitab? Karena anak kecil, anak yang hilang itu masih membutuhkan kasih sayang dari keluarganya, terutama dari ayah dan ibunya. Bukan hanya dalam agama Islam, bahkan dalam hukum negara, terutama pada negara ASEAN, yang di dalamnya terdapat 11 negara. Dan di dalam negara ASEAN tersebut terdapat satu organisasi yang memberikan kebebasan terhadap anak, yaitu UNICEF, yang merupakan ketingkatan dari United Nations Children Emergency Fund. Dan apabila ditemukan seorang laki di tengah jalan, maka mengandungnya, mendidiknya, serta menekaninya adalah wajib dibayar. Maksudnya ialah apabila telah memelihara laki dari sebagian orang yang memeliharanya, maka gugurlah dosa sebagian yang lainnya. Dan apabila tidak ada satu pun yang menyangkanya, maka seluruhnya menjadi berdosa dan menjadi wajib bagi orang tersebut. Walau taruh dan orang yang ketetapan, ila ayun ternyata ketetapan dia diaminin yang dalam tangan yang kami percaya. Dan laki tidak boleh ditetapkan, kecuali boleh laki ditetapkan dengan tangannya orang yang dapat dipercaya. Maksudnya ialah Rasulullah telah memberikan isyarat kepada jalannya orang yang menemukan laki bahwa laki tidak boleh ditetapkan kecuali ia boleh ditetapkan pada tangannya orang yang dapat dipercaya, Islam, bagi serta pandai. Pak ini juga mengalami pembeli maaf bersama yang selaput atau manusia
salate. Sebaiknya pencapo upaya nabato Allah mengatasi salate setelah hakim. Dan apabila laki ditemukan bersamaan dengan harta benda, maka kewajiban hakim memelihara laki tersebut. Wa'illah hubad mukalaman para jandemu ma'ahu gemertana wa salatis atau malam asal karena zakadi gemertana wa salatis itu di baitul mali dalam baitul mal. Dan apabila laki ditemukan dengan tidak ada harta benda, maka nafkah atas dua laki tersebut ditanggung oleh baitul mal atau bisa disebutkan negara. Itu bab lukotah ya? Lukotah itu? Bab laki bahasanya amat temuan. Kalau sekarang tadi kalau ada yang menemukan anak kecil di jalan, kemudian yang berhak atau ditetapkan yang boleh merawatnya adalah orang yang dapat dipercaya. Anda menyebutkan tadi syaratnya ada tiga: Islam, balik, berakal. Ini permasalahannya muncul kalau anak itu membawa harta, maka harta yang dipakai untuk membiayai dia diambil dari harta. Kalau tidak, maka ditanggung baitul mal. Permasalahannya kalau tidak ada baitul mal, kemudian saya singgung baitul malnya. Kemudian anak itu kemudian besar. Setelah anak besar, anak temuan itu statusnya sebagai apa terhadap orang yang merawat? Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya, dan apabila temukan seorang laki kemudian mengandungnya, mendidiknya serta menafkahinya itu boleh. Dan apabila laki itu ditemukan beserta dengan harta benda, maka kewajiban bagi hakim memeliharanya dari harta tersebut. Dan apabila laki itu tidak dihubungkan dengan tidak adanya harta benda atau uang, maka yang ditanggung adalah baitul mal. Meskipun tidak ada baitul mal, otomatis mereka yang menemukan laki itu bisa menafkahinya. Karena seseorang yang menemukan laki itu bukan hanya berbeda, melainkan dirawat. Sedangkan kewajiban terhadap orang tua adalah menafkahi anaknya. Dan kemudian laki yang ditemukan itu, kemudian laki yang ditemukannya ketika sudah besar maka menjadi anaknya. Menjadi anaknya ada dua, ya. Ada anak status mewarisi harta orang tuanya dan anak yang tidak mewarisi status orang tuanya. Maka kedudukan anak teman itu sebagai apa? Anak yang mewarisi orang tuanya. Mewarisi harta orang tuanya, ya. Ya. Orang tua anaknya ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.